Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Ki. Siap, Ki. Ya, Ustaz. Ya. Lu. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah, Tat. Maaf nih, Tat, malam-malam ganggu. Baru pulang. Oh iya, biasa. Habis nolongin orang, Ustaz. Habis nolongin orang. Jadi dilalahnya dini kelaparan lah bahasanya. Kita tolong cari makanan, ya Rizky bantu. Dikasih duit, Ustaz. Oh. Habis operasi. Ini Ustaz, Rizky kedatangan ke sini pengen curhat, Ustaz. Ya, udah jadi pikiran yang lama sih Ustaz sebelumnya. Cuman karena memang daripada nggak nemuin solusi sih. Karena bingung mau nanya sama siapa kan, rasanya karena memang Rizky juga ngaji sama Ustaz, kayaknya mau minta tolong solusi, minta pendapat juga sama Ustaz, sekaligus minta solusi gitu sama apa yang jadi di pikiran Rizky ini, Ustaz. Rizky ini mau curhat tentang orang tua, Ustaz. Kenapa? Jadi ya Rizky udah kenal Ustaz juga udah lama. Rizky juga seneng ikut Ustaz ngaji di satu sisi. Cuman Rizky itu pernah dapat teguran dari orang tua itu. Jadi karena memang Rizky ini kan posisinya jarang di rumah. Harapan orang tua itu kan anak-anaknya itu pada kumpul kalau di rumah itu kalau malam kumpul gitu kan, ngobrol sama orang tua. Nah, posisinya kadang kan kalau malam itu kan Rizky kalau nggak ngojol ya ngaji. Jadi pernah lah kecetus dari orang tua itu. Di satu sisi memang orang tua, mama ini seneng, papa ini seneng kalau punya anak yang suka ngaji. Seneng punya anak yang demen ngaji, ngikut ustadz, ngikut majelis-majelis. Cuman di satu sisi mama papa sebagai orang tua itu pengen juga gitu ngerasain kumpul sama anak wayahnya malam. Apalagi kan kalau Rizky sendiri itu 2 bersaudara, Ustaz. Yang pertama itu kakak perempuan yang alhamdulillah juga udah nikah. Yang positif dia ngikut suaminya. Tinggal Rizky lah sebagai anak satu-satunya yang laki-laki. Nah, jadi kecetus dari mulut orang tua, omongan dari orang tua itu senang mama punya anak yang memang demen ngaji, senang ikut sama orang-orang alim, orang-orang ahli ilmu lah bahasanya. Cuman mama ini serasa kehilangan anak, bahasanya gitu. Serasa kehilangan anak laki-lakinya gitu. Jadi serasa nggak punya anak lah bahasanya. Yang satu udah nikah, yang satu ada laki-laki di rumah, yang harusnya di rumah, ini nggak ada di rumah. Itu yang jadi beban pikiran buat Rizky itu. Nah itu maksudnya nggak ada di rumahnya itu gimana? Yang ada di rumah itu ya karena ada aktivitas itu tadi, Ustaz. Ya kalau nggak ngaji, ngojol gitu. Kalau ngojol, oke lah mungkin orang tua itu tahu lah mungkin karena apa-apa gitu ya. Ada yang diperluin. Satu sisi kalau ngaji itu kan memang disediain waktu luang untuk siapin untuk ngaji itu tadi. Itu yang jadi beban pikiran gitu. Di jalan tuh kadang-kadang kepikiran itu gimana gitu kan. Kira-kira gimana, mau nanya sama kawan kan nggak mungkin juga, Ustaz. Rasanya juga kayaknya nggak dapat solusi gitu. Kan ya Rizky ini mau minta pendapat sekaligus solusi nasihat yang dari Ustaz untuk apa yang lagi Rizky rasain sekarang ini, Ustaz. Jadi pada intinya yang pertama harus bisa bagi waktu. Dan ketika kita bicara bagi waktu ya tentunya harus tahu yang prioritas. Karena nggak semua kan bisa jadi prioritas. Pasti ada salah satu yang memang itulah yang harus diprioritaskan kan itu. Dan juga kita lihat artinya kita ini sekarang siapa. Misal mungkin di luar misalkan memang konteksnya si anak ini dipondokin atau di pesantren, ya mau tidak mau ya justru malah ya sering nggak ketemu orang tuanya karena memang hidupnya di pesantren.
Artinya di pesantren itu ya nginep di situ, tidur di situ, ngaji di situ, dan orang tua sudah memasrahkan sepenuhnya kepada si guru atau taruhlah kita sebut kiai. Nah, cuman kan konteks Rizky berbeda dengan itu. Satu sisi memang punya kewajiban untuk nyari ilmu. Satu sisi lagi ya membagi waktu untuk cari nafkah. Ya, dalam tanda kutip bukan nafkah untuk anak istri karena kan belum berkeluarga. Artinya mau membantu meringankan yang ada di rumah. Ya, setidaknya membantu papa atau mama istilahnya buat ya keperluan-keperluan. Satu sisi lagi yang ngaji tadi. Nah, maka jawabannya yang pertama tadi, kita harus ada yang diprioritaskan. Nah, maunya orang tua itu gimana? Karena kan kita gini ya, karena kan ini kan masih belum berkeluarga ya. Maka mau tidak mau ya prioritas di rumah. Jadi maunya orang tua gimana? Gitu ya jawabannya gitu. Maunya orang tua gimana? Oh, kamu ya mbok ya banyak di rumah juga lah kan orang tuamu kumpul kan gitu. Dalam arti tidak menghalangi kamu untuk ngaji. Gitu. Tidak menghalangi untuk ngaji, tapi ya banyak juga waktu untuk di rumah. Kan kita harus pisahin ya, pisahin kasus yang satu memang di pesantren, yang satu ya memang di rumah. Dua-duanya judulnya sama-sama tadi. Kalau yang ini fokus ngaji, fokus dengan cari ilmu, yang ini fokusnya ada 3, keluarga, kan gitu, cari nafkah dan ngaji. Nah, maka ini beda kasusnya. Maka yang kasus yang ada di kamu ini kasus yang nomor 2 tadi. Ya kamu harus tahu di mana kamu harus memprioritaskan. Nah, bagi orang tua kamu, ya tadi kan ada bahasa Rifki sendiri tadi, ada teguran. Nah, itulah yang jadi PR. Kalau memang kasusnya kamu harus banyak waktu juga Kiki. Ya mama, papa kan mau kumpul, apalagi kamu anak bungsu dan anak laki kan gitu. Ya udah, makanya kamu tinggal jawab aja, mama sama papa maunya apa. Ya kamu banyak waktu, tapi mama sama papa nggak ngehalangin kamu untuk ngaji, untuk nyari nafkah. Ya berarti kan itu demokrasi kan. Artinya ngaji silahkan, memang itu kebutuhan. Anda menghilangkan kebodohan, dapat ilmu ya dengan ngaji. Ya, kemudian satu sisi kamu nyari nafkah, dapat rezeki. Satu sisi lagi kamu kumpul sama orang tua. Jadi gimana? Ya tadi, untuk sementara kalau memang orang tua kepengennya prioritas banyak kumpulnya, ya ikutin aja. Ya ikutin aja. Toh tidak dilarang untuk ngaji. Kan ngaji juga kan kalau kita lihat kan waktunya juga kan ada sih. Artinya ngaji itu paling sejam atau 2 jam. Dan itu pun nggak full 24 jam. Habis maghrib atau habis isya atau habis subuh, ya kan nanti langsung pulang gitu kan. Ya itu yang kemungkinan yang diinginkan orang tua seperti itu. Silakan ngaji, ya udah ngaji pulang. Ya silakan ngaji, ya udah ngaji pulang. Nanti kamu nyari nafkah, ya pulang kumpul lagi. Insya Allah kalau semua waktu itu udah bisa kita manage, ya kan jelas kita itu memang kan udah punya konsep al waktu kasayf ilam takto koto aka. Ya waktu itu kayak pedang. Jadi kamu yang harus memotong waktu itu sebelum nanti pada waktunya nanti kamu akan dipotong oleh waktu. Artinya kita harus bisa membagi waktu. Karena orang yang cerdas adalah orang yang bisa membagi waktu, bukan dibagi oleh waktu. Jadi kamu harus bisa membagi waktu. Oh ini waktunya nih. Jadi jangan sampai saya sia-siakan, saya lagi momennya kumpul sama keluarga. Ya udah. Ya, artinya totalitas di situ. Ketika ngaji totalitas di ngaji. Ketika nyari nafkah totalitas di nafkah. Nah, tapi ya tadi orang tua pada saat ini kepengen ya banyak kumpulnya, ya sudah ikutin. Toh nggak dilarang untuk ngaji. Nah, masalah pengabdian ke orang tua, ya kita juga harus cerdas, harus tahu dan harus paham. Ya, namanya orang tua itu luar biasa ya. Apa yang menjadi kepengennya ikutin aja. Apa yang menjadi kepengennya ikutin aja. Tanda kutip ya kebaikan ya. Karena kita juga nggak ada kewajiban untuk nurut ke orang tua di dalam hal yang melanggar atau hal yang artinya negatif. Misal orang tua nyuruh mabok, orang tua harus nyuruh mencuri, kita nggak nurut pun ya nggak dosa.
Tapi kan ini kan konsepnya bagus, pengen kumpul, itu kan baik. Ya mungkin kumpulnya orang tua dengan anak itu menjadi hiburan, itu kan baik. Mau tidak mau ya nurut aja. Tadi ya, ketika orang tua menyuruh di dalam hal yang baik, ikutin. Ya, toh tidak ada larangan gitu kan, istilahnya orang tua tidak melarang kamu untuk nafkah dan ini. Karena gini, ya kalau kita bicara kisah ya, kisah-kisah dulu ya, baik di zaman Nabi ataupun di zaman sahabat ataupun bahkan di zaman-zaman sebelumnya. Ya, contoh misalkan di zaman Nabi Musa. Ya, di zaman Nabi Musa ada yang memang Allah angkat orang itu ke derajat yang tinggi, bahkan mulia. Ya karena tadi takzim dan hormatnya kepada orang tua. Kan gitu. Sehingga jalan ini nih yang menjadi alasan Allah untuk ngangkat derajat si anak. Ya barokah nurut sama orang tua, kan gitu. Kemudian ini juga perlu diluruskan. Ya walau alam ini terjadi atau enggak. Kebanyakan anak-anak sekarang itu ya, ini yang lagi semangat mencari ilmunya menggebu-gebu. Enggak dilarang, justru bagus nurut sama